بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kepada kita lagi kesempatan untuk mampu duduk bersama mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita yang ada dalam Islam yang kita anut ini. Hari ini kita masuk bulan Rabiul Awal. Hari ini tanggal 1 di bulan Rabiul Awal. Bulan yang punya nilai tinggi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena di bulan ini dilahirkan Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu pertama-tama saya sampaikan selamat berbahagia, selamat bergembira masuk di bulan dilahirkannya Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Setiap umat Islam di seluruh penjuru dunia apabila masuk bulan ini, dan khususnya mungkin negeri kita, sudah mulai selalu kita melihat di mana-mana diadakan acara penyambutan kelahiran Sayyidul Wujud. Di mana-mana diadakan acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beberapa bulan yang lalu umat Islam dikejutkan kembali oleh film yang cukup meresahkan karena film itu melecehkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan ini bukan yang pertama kali. Banyak upaya dari barat yang selalu ingin melakukan hal-hal semacam itu. Dulu kita diingatkan oleh ayat-ayat syaitan Salman Rushdie. Kita diingatkan oleh karikatur busuk yang dibuat oleh dari Denmark. Kita juga 2 tahun yang lalu film Fitnah yang dibuat oleh orang Belanda itu, yang mengesankan bagaimana Islam dengan kekerasan. Kemudian belum lama ada film yang cukup menghebohkan umat Islam. Umat Islam bangkit, demo di mana-mana, dan itu suatu hal yang indah. Tapi perlu kita kaji dalam situasi semacam ini, di mana musuh-musuh Islam selalu ingin menjauhkan kita dari Sayyidul Wujud, selalu melakukan hal-hal yang keji. Mungkin 2 tahun lalu ketika film Fitnah itu keluar, dibuat satu polling salah satu web besar, yaitu Islam Online. Kenapa film ini terjadi? Setelah mengadakan bermacam-macam berjumpa dengan orang, ada 3 analis yang mereka katakan. Pertama, Barat menjadi jingkrak-jingkrak semacam ini karena melihat kemajuan Islam begitu pesat di negeri mereka. Jangan heran kita selalu mendengarkan banyak gereja-gereja yang sudah kosong, bahkan dijual. Sehingga mereka kemudian melakukan hal semacam ini, seperti yang mereka lakukan 11 September yang dulu itu. Supaya ingin membuat image bagaimana Islam agar tidak kemudian begitu pesat kemajuan Islam di sana. Analis kedua,
Karena mereka tidak faham siapa Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena banyak dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan Allah utus beliau kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka enggak mengenal. Karena umat Islam sendiri yang harus memikul dosa ini. Umat Islam enggak menampilkan keindahan Sayyidul Wujud sehingga barat lebih berani menjelek-jelekkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketiga, mereka sebutkan bahwa perilaku umat Islam yang juga menyakitkan Rasulullah dalam bermacam-macam hal membuat mereka lebih berani juga melakukan hal-hal yang kemudian menyodotkan dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasan yang ada, yang jelas adalah mereka tidak pernah berhenti. Bagaimana usahanya untuk menjauhkan umat ini dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih ingat bahwa Iqbal, salah satu pujangga besar Pakistan itu, dalam beberapa bait-bait syairnya yang telah diterjemahkan dalam buku yang disebut Rawa'i Iqbal, pilihan-pilihan puisi-puisi atau syair-syair Iqbal yang indah. Salah satunya disebut, ada satu judul dibuat oleh Iqbal, Parlemen Iblis. Judul kasidah atau puisi. Di situ digambarkan bahwa iblis sedang sidang dengan semua prajuritnya. Hari itu yang dibahas oleh iblis dalam khayalan Iqbal, bagaimana caranya menjadikan pemuda Islam yang sejati, pemberani, yang tidak gampang, tidak takut dengan tantangan, dan mempunyai satu kesemangatan untuk memperjuangkan Islamnya, untuk berpegang teguh dengan Islamnya. Bagaimana cara menjadikan pemuda ini supaya kemudian terus loyo, jadi pemuda penakut, jadi pemuda yang acuh tak acuh, gak lagi memikirkan Islam dan semuanya. Iblis meminta pendapat dari semua yang diajak sidang. Masing-masing mereka menyampaikan satu cara, semua ditolak oleh iblis. Terakhir, ini masih dalam khayalan Iqbal, iblis mereka berkata, kalau semua yang kami ungkapkan Anda tolak, sebenarnya apa wahai pembesar kami? Apa caranya untuk menjadikan pemuda yang semangat memegang teguh Islamnya jauh dari Islamnya, jadi pemuda yang acuh tak acuh? Kata iblis, cuma satu caranya, jebollah Muhammad dari dada pemuda itu, habis semuanya akan selesai. Jauhkan pemuda ini dari nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh Barat. Bagaimana untuk kita jauh dari Rasulullah? Kita sadar atau tidak, kita mau mengakui atau tidak, memang kehidupan kita hari-hari ini jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi semacam ini, seharusnya apa yang kita lakukan? Pertama, kalau mereka ingin melakukan dengan semua cara menjauhkan kita dari Rasulullah, semestinya kita harus balik setir, melakukan dengan semua cara untuk mendekatkan diri kepada Al-Habib Al-Mustafa, supaya gagal yang mereka rencanakan. Mereka ingin kita jauh, kita harus lebih semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Habib Al-Mustafa dengan cara yang mungkin pernah kita sampaikan dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Yang paling simpel adalah 3 hal. Dengan cara kita mengenal siapa beliau, kita kaji, kita baca sejarah, biografi dan semuanya. Kedua, kita mencintai beliau, karena kalau kita nggak kenal nggak bakal cinta. Cinta kita akan wujudkan dengan praktek mengamalkan apa yang beliau minta. Ketiga, bangga dengan beliau. Yang ini kadang-kadang tidak ada kebanggaan seorang muslim dengan nabinya. Ada kadang-kadang orang muslim minder kalau melaksanakan syariatnya yang dianggap nggak sejaman dengan kehidupannya. Maka tugas kita adalah di saat Barat begitu getol melakukan bermacam-macam cara untuk menjauhkan kita dari Rasulullah, kita harus lebih dengan semua cara mendekatkan diri kepada beliau, dengan mengenal beliau, dengan mencintai beliau, dengan bangga kita jadikan idola kita Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam kehidupan kita. Ini hal yang paling penting. Memang mengadakan acara demi acara Maulid Rasul itu indah, di mana majlis disebut nama Rasulullah salawat indah, tapi tidak cukup hanya begitu. Perlu kita kaji beliau, kita wujudkan dalam kehidupan kita siapa beliau sallallahu alaihi wa alihi. Maka itu kita hari ini masuk dalam awal bulan Rabiul Awal. Indah, saya menghimbau diri saya dan hadirin
Ayo kita jadikan bulan ini bulan Rasulullah. Yang kita baca hari-hari ini adalah buku-buku berkaitan Rasulullah. Yang kita dengarkan adalah mungkin ceramah atau hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Kita warnai rumah kita, bulan ini bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beli buku-buku mengenai beliau. Hatta satu hadis kita ajak duduk keluarga, anak istri kita bacakan, ini bulan Rasulullah, kita ingin mendekatkan diri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita jadikan bulan ini bulan beliau, selain mendekatkan diri membaca mengenai beliau, kita jadikan kita berbanyak salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita usaha untuk melakukan hal-hal yang disenangi Rasulullah di bulan kelahiran beliau. Apapun yang beliau senangi, kita lakukan. Supaya ada kaitannya kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, malam ini mungkin saya belum membahas mengenai Rasulullah secara semuanya, tapi ada kaitannya insyaallah pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kajian kita seperti pada malam-malam sebelumnya, kita ingin mengkaji hal yang sederhana yang mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sederhana kita kaji, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita. Malam ini yang ingin saya bahas, kalau boleh saya berikan topiknya. Biasanya nanti ada yang bisa memberikan topik. Tapi kalau boleh saya berikan pembahasan simpel kita malam ini adalah bagaimana cara kita menjadi hamba Allah. Kita sudah banyak orang dengan masing-masing keahliannya, tampil dengan keahliannya, memiliki gelar nama itu. Fulan insinyur, fulan doktor, fulan masing-masing. Tapi sekarang kita ingin belajar bagaimana caranya saya menjadi hamba Allah. Ini hal yang simpel tapi harus ada pada kita. Supaya kalau kita tahu bagaimana cara menjadi hamba Allah, nanti kita akan memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mengejar sesuatu, menghabiskan umur, menghabiskan biaya, tenaga untuk kita tampil menjadi sesuatu. Itu indah, tetapi dari awal semestinya kita harus mencari bagaimana caranya saya menjadi hamba Allah. Ayat yang saya baca tadi sangat jelas, dan mungkin ayat itu sering kita berhenti dengan ayat semacam itu. Bahkan pernah kita kaji ketika kita dalam bab ke-8, ke-9 pertemuan kita masalah hukum Allah, atau bab keberapa ketika membicarakan sunnatullah, kita pernah kaji bahwa memang ayat semacam itu kita baca, yaitu firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Ayat ini memberikan gambaran pada kita bahwa Allah ketika menciptakan kita, tujuan diciptakannya kita manusia dan jin sekaligus adalah agar kemudian beribadah kepada Allah. Tujuan akhir, tujuan asal dari ciptaan kita adalah supaya kita menjadi beribadah kepada Allah. Ini tujuan kita. Diciptakan untuk ibadah. Allah nggak memerlukan ibadah kita. Allah akhiri ayat itu, "Ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun." Tapi Allah ketika menyuruh kita untuk melakukan sesuatu ini, karena Allah ingin memberi sesuatu di balik perintah ini. Ada sesuatu yang akan diberikan. Dalam riwayat Allah memerintahkan ibadah, menciptakan makhluknya, tidak butuh dengan makhluknya. Kemudian memerintahkan makhluknya untuk beribadah, tidak memerlukan ibadah dari makhluknya. Tapi diperintahkan itu untuk agar Allah akan ingin mencurahkan rahmat yang lebih luas kepada hambanya. Apabila tujuan kita diciptakan untuk ibadah, pertanyaan kita, apakah ibadah ini adalah seremonial yang kita lakukan semacam ini? Salat, manasik haji, marasim-marasim ritual yang kita lakukan. Apakah cuman itu ibadah? Malam ini saya nggak bahas masalah ibadahnya secara ibadah, tapi ingin saya bahas masalah hamba, abd, seorang hamba Allah. Tapi untuk mengetahui bahwa diciptakan kita untuk hal yang agung ini, kalau kita pahami ibadah itu cuma hal-hal yang kita lakukan dalam detikan, dalam satu jam, dalam menitan, berarti banyak waktu yang vakum kita lepas dari yang diciptakan Allah untuk meraih tujuan itu. Karena itu kemudian ibadah tidak hanya terkait dengan hal-hal salat, umrah, haji,
Hal-hal semacam itu termasuk ibadah. Tapi bukan cuman itu. Berapa lama kita sholat dalam kehidupan ini? Mungkin 5 kali waktu sholat cuman setengah jam, 23 jam lebih, ini kemana? Kita nggak sampai pada tujuan ketika kita diciptakan. Berarti ibadah ini adalah seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita lakukan untuk Allah, nggak melanggar ketentuan Allah, itu semua ibadah. Bahkan pernah saya sampaikan di tempat ini ketika membicarakan mengenai hak-hak manusia. Sabda Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau bersabda, al-ibadatu, bahwa ibadah itu 70 juz'an wa afdaluha talabul halal. Ada 70 bagian, yang paling mulia adalah mencari nafkah yang halal. Artinya itu bentuk ibadah. Apabila kita ingin memahami arti ibadah, pasti kita harus mengenal apa sih seorang hamba itu. Karena ada ibadah, ada yang abid, yang menyembah kepada Allah. Ini yang ingin kita kaji malam ini. Apa dan bagaimana semestinya kita menjadi hamba Allah. Kalimat al-abd yang artinya hamba. Jadi kalau kita buka dalam beberapa istilah Quran atau istilah buku-buku bahasa, kita menemukan al-abd, al-insan al-muta'alliq bi maulah, iradatuhu tab'an li iradati maulah. Hamba itu adalah seorang manusia yang bergantung mutlak dalam seluruh kehidupannya kepada tuannya, kepada maulanya. Keinginan dia cuma mengikuti keinginan maulanya, yaitu tuannya. Seorang hamba adalah harus meyakini bahwa dia hanya mutlak milik Allah, milik tuannya. Dia nggak miliki sesuatu. Semua yang dimiliki dirinya dan semua yang dimiliki milik dia, yaitu tuannya, itu Allah Maula. Itu seorang hamba. Jadi seorang hamba, dia tidak memiliki sesuatu. Semua yang ada ini milik Allah, dan dia cuma bergantung mutlak kepada Allah. Keinginan dia tidak boleh bertentangan dengan keinginan Allah pemiliknya. Maula, disebut Allah itu kan maula. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Manusia semua akan dikembalikan kepada maula. Siapa maulanya? Allah. Seorang hamba ialah manusia yang bergantung mutlak dalam seluruh aspek kehidupannya kepada tuannya, kepada maulanya, kepada Allah. Keinginan dia sesuai keinginan Allah, dan semua yang dimiliki dirinya dan selainnya adalah hanya milik Allah. Itu al-abd. Jadi ketika kita ingin menjadi hamba Allah, ada beberapa hal yang kita nanti akan saya bacakan ungkapan Imam Ja'far Shadiq. Tapi nggak keluar dari tadi itu. Harus kita yakini bahwa semua yang kita miliki milik Allah. Baru nanti kita akan kenal arti ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Bahwa penghambaan kepada Allah itu adalah penampilan ketika kita menampilkan secara khusyuk, khudu, merasa hina di hadapan zat yang kita sembah. Kita pasrah mutlak terhadap yang kita sembah. Ma'bud kita taat mutlak tanpa syarat kepada zat yang kita sembah. Dan zat yang kita sembah adalah tiada lain adalah yang menciptakan kita dan yang memberikan segala anugerahnya kepada kita, karena cuma dia yang layak untuk disembah. Al-Ma'bud al-Haqiqi. Al-Imam Shadiq pernah menggambarkan dalam ungkapan beliau mengenai seorang hamba yang sebenarnya. Beliau pernah ditanya mengenai al-ubudiyah, hakikatul ubudiyah, hakikat pengabdian itu apa? Imam Ja'far menjawab pada 3 hal. Ingin saya bacakan teks Arabnya. Tabarrukan bil Imam Shadiq. Su'ila al-Imam Shadiq an haqiqatil ubudiyah, faqala 3 asya. Ada 3 hal. Prinsip. Pertama, an la yara al-'abdu li nafsihi fima khawwalahu Allah milkan, li'anna al-'abid la yakun lahum milk, yarawna al-mala mala Allah, yadha'unahu tahta yadha'unahu haitsu amara Allah bih. Pertama ialah seorang hamba itu sifatnya melihat bahwa dirinya
tidak pernah meyakini atau melihat semua yang Allah berikan padanya itu milik dia. Pernah kita bahas dalam bab infak. Seorang hamba itu ialah yang meyakini bahwa semua yang Allah berikan pada dia bukan milik dia, tapi milik maulanya, milik tuannya, milik Allah pemberinya. Maka dia akan meletakkan semua yang dimiliki, diberi oleh Allah itu sesuai dengan kehendak pemilik aslinya. Ini pertama. Kedua, wala yudabbirul 'abdu li nafsihi tadbira. Sifat hamba kedua adalah, yang pertama, nggak memiliki sesuatu, semua milik Allah. Kedua, dia nggak mengatur dirinya. Dia cuma diatur oleh dia yang mengatur dia hakikat. Seorang hamba tidak layak untuk mengatur dirinya. Yang mengatur dia cuma Allah, pemberinya, penciptanya. Dan karena dia, milik Allah, maka Allah yang ngatur dia. Maka seorang hamba nggak pernah mengatur dirinya. Artinya apa nggak mengatur dirinya? Nggak usah, tidak, bukan itu artinya. Artinya dia tidak pernah akan boleh menyimpang dengan aturan yang telah ditentukan oleh maulanya, yaitu Allah. Kedua. Ketiga, wa jumlatu istighalihi fima amarahu ta'ala bih. Seluruh kesibukan dia cuman yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi, seorang hamba yang hakikat menurut Imam Ja'far Shadiq adalah pertama, yang meranggap bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu karena dirinya dan semua yang dimiliki milik dia. Kedua, dia nggak mengatur dirinya karena dia cuma melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh pemiliknya. Ketiga, dia harus taat mutlak tanpa syarat pada pemiliknya. Ini seorang hamba. Kalau Buddha, saya ingat kalau kita baca buku cerita, katanya ada salah satu tokoh sufi yang bisa tobat itu, yaitu Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi mungkin pernah saya sampaikan tempat ini. Bishr al-Hafi itu tokoh sufi yang amat terkenal. Disebut al-Hafi karena nggak pernah pakai sandal dia. Pas. Dia ini adalah orang pemabuk, wanita, hidupnya begitu. Sezaman dengan Imam Musa al-Kadzim. Suatu hari Imam Musa melewati depan pintu rumahnya. Tahu-tahu pembantu dia, wanita, jariyah, budaknya, mengeluarkan sampah keluar itu. Di dalam rumahnya penuh dengan musik, wanita, dan macam-macam rumahnya. Biasanya terkenal tempat itu. Ketika sang budak ini mengeluarkan, ketepatan imam melewati kampung pintu itu. Imam kemudian bertanya pada budak perempuan itu, pemilik rumah ini orang budak apa orang yang merdeka? Abd au hur, pemilik rumah yang kamu kerja ini dia budak atau orang yang merdeka? Budak wanitanya ini teriak, apa? Majikanku, tuanku, orang yang kaya, pasti dia orang merdeka, bukan budak. Imam Ja'far cuma berkata, oh pantaslah, kalau dia seorang budak nggak bakal melakukan semua yang ia lakukan itu. Jalan Imam Musa al-Kadzim. Tidak ada komentar, cuma itu. Kalau dia seorang budak, nggak bakal dia akan melakukan hal-hal yang dilakukan itu. Perempuan ini tercengang dengan ungkapan ini, kemudian dia masuk. Ketika masuk, Bishr merasa terlambat datangnya wanitanya. Kenapa kamu agak lama dari keluarnya? Kami nunggu. Aku ketemu seorang menyampaikan hal-hal semacam ini. Teriak Bishr. Siapa itu? Orang yang jalan. Dikejar tanpa pakai sandal, dikejar, dipegang Imam. Dan dari situ dia tobat. Memang selama ini aku menganggap diriku ini orang merdeka. Padahal aku budak. Ada Tuhanku yaitu Allah Rabbul Alamin. Dan setelah dia berubah 100% dalam kehidupannya, tobat dan semuanya, dia tidak, setiap orang tanya, kenapa kamu nggak pakai sandal? Dia bilang, ketika aku tobat kepada Musa al-Kadzim, aku nggak menggunakan ini. Dan aku ingin hidup semacam itu. Atau mungkin pernah kita mendengar, tuh kalau dari sufi juga yang pernah pergi ke salah satu pasar perjualan budak. Dia memilih budak, ada satu budak yang ia senangi, dipegang, ditanyakan, siapa kamu ini? Kata budak itu, terserah kamu. Siapa namamu? Terserah kamu. Kamu ini bisa kerja apa? Terserah kamu. Ditanyai semua, terserah kamu. Marah dia. Kamu orang gila. Setiap aku tanya, jawabannya terserah kamu. Kata sang budak ini, apa yang kumiliki? Aku budak.
Aku seorang budak, nggak punya sesuatu, tergantung yang membeli aku. Nanti engkau beli, engkau yang beri nama aku, engkau yang memerintah aku, terserah engkau. Orang itu tercengang, ya Allah, coba dari dulu aku punya pikiran semacam ini, aku sudah mendekatkan diri pada Allah. Aku adalah hamba Allah yang selalu ingin mengatur diriku, lupa dengan aturan pemilik aslinya, yaitu Allah. Al-abd menurut Imam Ja'far Shadiq, an la tamlika syai'an wala tudabbira syai'an. Jangan meyakini enggak memiliki sesuatu, jangan mengatur kehidupanmu sesuatu, dan semua aturannya hanyalah yang diatur oleh pemilik asli. Imam Ja'far masih meneruskan, ingin saya teruskan kata-kata ini. Yang ketiga tadi, kesibukan dia cuman apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا هَانَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْفِقَ. Imam meneruskan, kalau seseorang sudah meyakini bahwa semua yang dimiliki ini bukan milik dia, dia akan mudah berinfak karena dia yakin ini bukan dia, milik Allah. Dia akan mudah berinfak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kedua, wa idza fawwadha al-'abdu tadbira nafsihi 'ala mudabbirih hana 'alaihi masaibud dunya. Kedua, kalau seseorang telah menyerahkan dirinya, enggak untuk mengatur dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah pemiliknya untuk mengatur, maka baginya seluruh cobaan dunia gampang bagi dia karena enggak lepas dari aturan pemilik aslinya, akan biasa tenang. Ketiga, wa idza ishtaghala al-'abdu bima amarahu Allah ta'ala wa nahahu la yatafarrah minhuma ila al-mira wal mubaha ma'an nas. Kalau ketiga, kalau dia sudah meyakini kesibukan dia cuman yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, kalau ini kesibukan dia, dia tidak akan lagi mau sibuk berdebat atau sibuk membangga-banggakan dirinya. Karena yang difokuskan adalah saya cuma melakukan perintah pemilik asliku, yaitu Allah Azza wa Jalla. Imam masih meneruskan. فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ. Kalau Allah telah memberikan kemuliaan pada seorang hamba memiliki tiga hal ini, هَانَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَإِبْلِيسِ وَالْخَلْقِ. Kalau orang sudah memiliki tiga ini, kata Imam Ja'far Shadiq, sudah bagi dia dunia, iblis, makhluk semuanya ini biasa, hina, enggak berarti. Karena dia sibuk dengan pemilik majikan aslinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mungkin ditanya, apa sebenarnya? Apa? Hamba Allah yang sebenarnya itu apa? Hamba Allah yang sebenarnya adalah seorang yang tidak merasa bahwa dia memiliki sesuatu. Dia tidak pernah merasa punya kemampuan untuk mengatur. Semua kemampuan hanya dari Allah dan milik Allah. Maka dia cuma berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Hamba yang sebenarnya adalah hamba cuman dia akan melihat semua ketentuan Allah ini adalah yang terbaik bagi dia. Karena ini yang diatur oleh Allah. Seperti yang pernah kita bahas, ungkapan Sayyidah Zainab Akhilat Bani Hashim ketika beliau berkata, ma ra'aitu illa jamila. Aku enggak pernah melihat kecuali sesuatu yang indah. Ketika seseorang sudah memiliki hal semacam ini, Syahid Baqir Sadr pernah menggambarkan indah seorang hamba itu apa? Beliau memberikan contoh indah. Dia bilang seorang hamba itu adalah seperti anggota tubuh kita. Pernah anggota tubuh kita melanggar kita? Kalau saya berkehendak makan, tangan saya mau. Nggak pernah tangan menolak kalau saya mau gunakan untuk makan. Kalau saya mau melihat, mata saya nggak pernah mau menolak anggota ini. Beliau mengatakan, begitulah hamba di hadapan Maula. Tidak punya hak menawar. Karena itu kita melihat dalam satu ayat dalam Al-Quran, Allah menganggap belum sempurna keimanan seseorang kalau menerima hukum Allah dengan terpaksa. Ya, terlanjur saya muslim. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu ya Muhammad, mereka belum beriman dalam arti sempurna keimanannya sebelum mereka bertahkim kepadamu.
kembali merujuk semua urusan, menyelesaikan di hadapanmu. Kemudian menerima ketentuanmu bukan dengan berat, tetapi yusallimu taslima, tunduk pasrah menerima ketentuan Allah. Ini seorang hamba yang merasa dirinya adalah hanya dengan Allah. Kalau bukan hanya milik Allah, tidak ada sesuatu yang ada pada dia kecuali hanyalah milik Allah. Dan seorang hamba yang hakiki, bagaimana cara kita menjadi hamba Allah adalah ini, merasa semua kita dan semua yang kita miliki milik dia. Ketentuan hidup kita dia yang mengatur, kita nggak punya hak. Karena itu sombong yang paling dahsyat adalah menolak ketentuan Allah. Iblis, makhluk terkutuk itu, ketika menolak ketentuan Allah, Allah sebutkan illa iblis aba wastakbar. Atau ayat lain, ma mana'ak alla tasjud lima khalaqtuka biyadi astakbarta am kunta minal alin. Kamu congkak. Karena itu para ahli irfan mereka mengatakan dosa iblis yang besar bukan hanya tidak mau sujud pada Adam, tapi iblis dosanya yang paling besar karena melihat dirinya ada di hadapan Allah. Ana di hadapan Allah. Semestinya seorang hamba nggak ada, saya nggak ada. Itu mungkin salah satu mazhab dari mazhab 5 yang ada di tengah-tengah umat Islam ini. Salah satunya adalah mazhab Ja'fari yang mengatakan kalau sedang berpakaian ihram, lakukan umrah dan semuanya, jangan melihat kaca. Karena kamu jangan pernah melihat dirimu ada di hadapan tempat semacam ini dan sedang melakukan ibadah semacam ini, enggak ada dirimu. Iblis aba wastakbar. Karena itu dosa sombong yang paling terkutuk adalah sombong menolak kebenaran. Karena berarti dia merasa dirinya punya pilihan di hadap ketentuan Allah. Karena itu Allah berkali-kali mengatakan, maka lahumul khiyara. Tidak ada sama sekali mereka diizinkan untuk milih. Yang milih menentukan hanyalah Allah. Apabila seorang hamba pada puncak semacam ini, baru dia disebut seorang hamba yang sebenarnya, karena dia adalah telah mengabdikan dirinya dan melihat dirinya tidak ada kecuali hanya Allah. Apa syarat seorang menjadi hamba yang sebenarnya? Karena kita mungkin nggak bisa menjadi hamba yang semacam itu kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Maula kita ini siapa? Karena itu syarat pertama dan utama untuk mengabdi kepada Allah ialah menyembah Allah, ialah syarat pertama utamanya ialah harus kita kenal dulu siapa Allah. Kalau enggak, jangan sampai kita menyembah zat yang kita enggak kenal. Karena itu kalau kita kaji Al-Quran, kita akan menemukan seperti satu surat yang wajib kita baca dalam salat. Kalau enggak sah salat kita, yaitu surat Fatihah. Coba perhatikan surat Fatihah itu. Kapan kita boleh diizinkan untuk berkata, hanya kepadamu aku menyembah. Iyyaka na'bud. Kalimat iyyaka hanya. Kemudian ka engkau, artinya kita sudah kenal siapa dia. Adanya kalimat iyyaka ini kapan datangnya? Setelah kita dikenalkan dulu, dia Ar-Rahmanir Rahim, dia Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia Ar-Rahmanir Rahim diulangi, dia Maliki Yaumiddin. Sudah kenal siapa dia? Ar-Rahmanir Rahim. Sudah kenal siapa dia? Rabbul Alamin. Sudah kenal siapa dia? Maliki Yaumiddin. Sekarang baru kamu bisa diizinkan untuk berkata, hanya kepadamu aku menyembah. Karena yang disembah harus dikenal. Bagaimana cara mengenal Allah supaya kita menyembah Allah yang kita sembah, kita kenal? Jalan yang paling pintas yang disabdakan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan diungkapkan oleh Imam Ali berkali-kali dengan bermacam-macam riwayat, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya pasti akan kenal Allah ciptanya. Suka kita lupa diri kita. Karena itu dalam segi bahasa itu sombong itu dalam fiqhul lugha, dalam bahasa
Al-kibr ialah mutakabbir, orang sombong itu ya jahlul mar'i binafsih. Orang yang nggak tahu dirinya pasti akan sombong. Orang yang tahu dirinya tidak. Syarat pertama untuk kita menyembah kepada Allah itu adalah kita mengenal Allah. Kalau nggak mengenal Allah, yang kita sembah hamba. Iyyaka na'bud datangnya setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Memang ada syarat lain. Dalam haditsil Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj, ada beberapa syarat untuk seorang hamba menjadi hamba Allah yang sebenarnya dalam ibadahnya. Saya akan lewat saja sebelum saya kembali pada ayat yang saya baca tadi. Diriwayatkan ketika dalam haditsil Mi'raj, ketika Rasulullah Mi'raj, Allah berfirman, "Ya Ahmad, hal tadri mata yakunu li al-'abdu 'abida?" Ya Ahmad, tahukah engkau kapan seorang hamba benar-benar menjadi penyembahku, abid kepadaku? Rasul menjawab, qala la ya Rabb, tidak ya Rabb. Qala idza ijtama'a fihi sab'u khisal. Kalau terkumpul padanya 7 hal, baru dia seorang hamba yang sebenarnya menyembah kepadaku. Pertama, wara' yahjuzuhu 'anil maharim. Punya sifat wara' yang untuk mencegah dia supaya enggak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, wasamtun yakuffuhu amma la ya'ni. Diam supaya tidak terlalu membicarakan hal-hal yang enggak kepentingan untuk dia. Ada orang terlalu banyak membicarakan hal yang enggak bersangkutan pada dia, sehingga hal yang bersangkutan pada dia ia lupakan. Ketiga, wa khaufun yazdadu kulla yaumin min bukai. Takut kepada aku, membuat dia setiap hari akan menangis kepada Allah. Ketiga, keempat, wa hayaun yastahyi minni fil khala. Punya rasa malu ketika sunyi, malu kepadaku di tempat-tempat ketika ia sunyi. Kelima, wa akl ma la budda min. Hidup makan, ini mewakili kebutuhan orang, enggak boleh lepas. Makan, sandang pangan dan semua ma la budda min, yang ia harus melakukan dan memilih melakukan itu. Ketiga, wa bughdud dunya li bughdillah, membenci dunia karena kebencianku terhadap dunia. Benci dunia, cinta dunia saya enggak bahas. Pernah yang kita bahas bagaimana Al-Qur'an melihat dunia dan tidak. Dalam arti yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, berarti dia hubbud dunia. Yang menjadikan dunia sebagai wasilah, dia enggak dianggap hubbud dunia. Keenam dan terakhir, wa yuhibbul akhyar li hubbi iyyahum, mencintai orang-orang baik karena aku, kata Allah, mencintai mereka. Tapi syarat pertama dan utamanya dalam bentuk adalah mengenal zat Allah yang kita sembah. Orang kalau mengenal Allah akan tahu dirinya, enggak ada. Nanti kita akan sampai pada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembahasan singkat tadi ini kita sudah bisa memahami bahwa seorang menjadi hamba Allah itu adalah orang yang telah meyakini bahwa dirinya dan semua yang ia miliki bukan miliknya. Kedua, bahwa dia tidak layak mengatur dirinya. Dirinya sudah diatur oleh pemilik aslinya, yaitu Allah Maulahu. Ketiga, bahwa dia enggak memiliki kekuatan, kemampuan dan semuanya. Semua itu ketentuan adalah Allah yang menentukan. Seperti kalimat yang terakhir dalam ungkapan Al-Imam As-Shadiq bahwa dia akan mutlak taat kepada Maulah, taat mutlak kepada Allah dan tidak menawar ketentuan Allah. Karena itu orang-orang yang melihat dirinya tidak ada di hadapan Allah, orang-orang yang bahagia kehidupannya, tidak pernah menyesal dengan apa yang tidak tercapai dan gak takut dengan apa yang akan ia hadapi. Itu kalau kita nanti di akhirat sering Allah menyebut mereka ya ibadi la khaufun alaikum. Karena ketika kita berbicara hamba ini, ada manusia menjadi hamba Allah tanpa boleh memilih. Memang seluruh jagat dan wujud ini hamba Allah. Nggak ada ketentuan yang berjalan dalam sunnat Allah ini kecuali ketentuan dia. Bagi si muslim atau yang bukan muslim. Tetapi ada hamba Allah yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah mengikuti ketentuan yang Allah tentukan. Kalau enggak ada.
Allah berfirman dalam surat Maryam, "In kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani abda." Rahman abda. Bahwa semua yang di langit maupun yang di bumi, semua itu hamba. Hatta orang yang nggak menyembah Allah nggak bisa keluar dari ketentuan Allah. Kalau kita sudah percaya dengan Allah bahwa Dia yang menentukan Allah, kenapa kita terjang dan kita lawan ketentuan Allah? Sementara ketentuan itu nggak pernah mampu kita lawan. Apabila kita mengatakan hamba Allah itu begitu, dan tujuan kita diciptakan ini ya untuk ibadah, untuk menyadari diri kita ini semacam ini ibadah. Jangan heran kalau kemudian Rasulullah pernah bersabda, tafakkur 1 saat 1 jam lebih baik nilainya daripada sholat dan semuanya berpuluh tahun. Karena apa? Itu sedang mengajak diri untuk mengenali dirinya supaya kenal Allah. Setelah kenal Allah, melihat dirinya nggak ada. Para anbiya nggak pernah melihat diri mereka ada di hadapan Allah. Nanti kita akan bicarakan Sayyidil Wujud di hadapan Allah dalam pengabdiannya, nggak pernah melihat dirinya ada sama sekali. Justru mereka di puncak kesuksesan, mereka tambah melihat dirinya tidak ada. Orang yang kenal Allah ketika mulai saja sampai dalam beberapa prestasi yang dimiliki, mulai dia menepuk dirinya, merasa dirinya ada. Tapi para anbiya Allah ketika di puncak merasa dirinya tidak ada. Sulaiman melihat Arsy Balqis, beliau menjamkan mata sudah di hadapan dia. Dia nggak nepuk tangan, memang saya raja di semua raja. Begitu ada beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semuanya murni anugerah Allah Tuhanku untuk menguji aku bersyukur atau tidak. Sayyidul Wujud pernah kita sampaikan tempat ini dalam puncak kenikmatan yang beliau miliki, yang Allah berikan. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tiga-tiganya nasr, kemenangan Allah berikan. Fatah, khalas, Mekah yang mengusir beliau, sekarang beliau kuasai fatah Mekah. Kemudian melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, ini puncak kesuksesan. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puncak semua ini kembali ke sini kamu. Padahal kenapa disuruh tasbih, suruh minta ampun, suruh taubat? Kemenangan, fatah Makkah, masuknya orang masuk Islam bukan perbuatan dosa, tapi Allah mengajarkan kepada beliau untuk umatnya manusia. Kalau beliau maksum bahwa di puncak kesuksesan jangan pernah melihat dirimu ada, lihat adalah bahwa kita hanyalah ketentuan dari Dia. Kalau ada manusia yang menepuk dadanya, Allah contohkan seperti berkali-kali kita bawa di sini. Qarun yang begitu konglomerat yang diabadikan oleh Al-Quran itu. Ketika diminta hak oleh Musa, Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, untuk dia mengeluarkan hak yang harus dikeluarkan. Qarun menepuk dadanya. Innama utituhu ala ilmin indi. Musa, aku kaya ini karena kepandaianku. Kenapa kamu sekarang sibuk minta? Innama utituhu ala ilmin indi. Begitu dia mengatakan semua ini karena kepandaianku, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dia, kekayaannya semua ditelan oleh bumi, dibuka oleh Allah. Habis. Allah akhiri dan tidak ada satupun yang mampu membela Qarun. Kalau memang kamu kaya karena kepandaianmu, kenapa kepandaianmu nggak mampu menjaga hartamu ketika datang ketentuan Allah? Apabila kita diciptakan ini tujuannya adalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaan kita, adakah makhluk yang sampai pada puncak tujuan Allah menciptakan manusia ini? Kalau ini ciptaan Allah, diciptakan untuk beribadah, adakah manusia yang sampai pada puncak tertinggi dalam bentuk ibadah sehingga sesuai dengan tujuan Allah ciptakan manusia ini? Kalau kita baca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Kita baca ayat ini, kita taruh ayat ini. Kemudian di sampingnya kita akan membaca haditsul qudsi. Firman Allah melalui sabda yang disampaikan Rasulullah. Hadits qudsi yang amat populer, Allah berfirman,
laulaka ma khalaqtul aflak. Muhammad, kalau bukan karenamu, aku nggak ciptakan semua ciptaanku. Kalau kita melihat ibadah tujuan ciptaan manusia, maka kita menemukan dalam sabda Rasul, dalam firman Allah ini, kalau bukan engkau ya Muhammad, aku nggak ciptakan semua wujud ini. Berarti beliau manusia yang terdepan sampai pada tujuan hakikat asli diciptakan manusia dalam berbentuk sebagai hamba Allah. Kalau dalam riwayat, Allah menciptakan manusia tidak perlu dengan manusia. Allah memerintahkan manusia untuk ibadah tidak memerlukan ibadahnya. Tapi Allah ciptakan, Allah kemudian perintahkan ibadah supaya Allah akan menganugerah rahmatnya kepadanya. Kalau kita membaca riwayat ini, kita menemukan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata simbol rahmat Allah, pemikul rahmat Allah adalah beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sampai? Maka a'badul abidin Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan saya bacakan beberapa ayat Al-Quran sebagai argumen. Dalam Al-Quran kalau kita membaca, ada Allah sering menisbatkan hambanya kepada zatnya, bahwa mereka ini hamba-hamba aku, hamba-hamba Allah. Dinisbatkan nama Allah dengan dhamir kepada hamba-hambanya. Tapi nisbat idhafah disebutkan hamba-hambanya kepada zat beliau, zat Allah. Itu enggak mutlak. Masih Allah sebutkan namanya. Contoh. Wadhkur abdana Daud. Ingatlah hamba kami. Siapa hamba kami? Daud. Atau zikru rahmati rabbika abdahu. Hamba dia siapa? Zakaria. Allah sebutkan hambanya adalah Daud, hambanya adalah Zakaria. Atau wazkur abdana Ayyub idh nada rabbi inni massani asy-syaitan binusbin wa adzab. Ingat hamba kami siapa? Ayyub. Atau Allah menyebutkan hamba-hamba lain dalam surah Shaf, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami siapa? Ibrahim, Ishak, Yaqub. Allah nisbatkan mereka kepada Allah, hamba kami, kemuliaan besar. Tapi kalau enggak disebut, siapa hamba? Enggak kenal. Karena itu wazkur abdana Daud, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, uzkur abdana Ayyub, uzkur ibadana Ibrahim, Ishak, Yaqub. Ini satu titel besar Allah sebut mereka ini hamba-hambaku, hamba-hamba Allah. Hamba dia, hamba Allah. Tapi disebut. Tapi coba lihat Al-Quran kalau menisbatkan untuk Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Cukup dengan dhamir. Karena kalau sebut dhamir itu nisbatnya untuk Rasul, untuk Allah, maka tidak ada di situ kecuali Al-Habibul Mustafa. Enggak ada abdahu Muhammad, ibadana Muhammad lah, karena cukup dengan dhamir, karena enggak dikenal abdun hakiki illal Habibul Mustafa. Coba kita lewat beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yang saya baca tadi dalam pembukaan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Abdihi siapa? Cukup dengan dhamir. Karena sudah amat terkenal abud adalah Sayyidul Wujudi Muhammad. Atau kita menemukan dalam beberapa ayat. Saya akan baca lewat surat Isra mungkin. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa abdihi? Sayyidul Wujud Muhammad. Surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba, anzala ala 'abdihi al-kitab. Siapa abdihi? Sayyidul Wujud Muhammad. Atau kita menemukan dalam Furqan yang saya baca tadi, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi. Siapa dia? Sayyidul Wujudi Muhammad. Atau kita menemukan ayat lain Allah berfirman, Huwallazi yunzilu ala abdihi ayat bayyinat. Siapa abdi? Sayyidul Wujud Muhammad.
Kita mendengar hadis ketika beliau Mi'raj, fa'auha ila abdihi ma'auha. Siapa abdihi? Sayyidul wujud Muhammad. Atau kita menemukan dalam surah Zumar, ketika Allah yang menyelesaikan semua urusan beliau, ketika Allah yang akan membalas semua orang yang berbuat jelek untuk beliau, ketika Allah menjamin semua ini, alaihissallah bikafin abdahu. Beliau Sayyidul wujud Muhammad. Bukankah Allah cukup yang akan menyelamatkan hambanya? Atau pakai kalimat abduhu dhamir, atau abdina, hamba kami. Siapa hamba kami? Enggak disebut lagi kalau untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan abdana wa abadul abidina Muhammad. Ini yang paling sampai pada titik akhir dalam tujuan Allah menciptakan makhluknya dan tujuan Allah menciptakan manusia dan jinnya. Bukankah kita baca firman Allah, qaba qausaini aw adna. Salah satu nama beliau dalam Al-Qur'an adalah khatamun nabiyyin, julukan beliau. Artinya khatamin nabiyyin, akhir dari seluruh nabi. Bukan cuma memiliki arti karena beliau diutus dilahirkan nabi terakhir, tidak. Tapi seluruh prestasi nabi itu adalah semua di bawah karena sudah distempel. Yang teratas adalah Sayyidul wujud. Seakan-akan sudah dikhatam sampai stempel. Yang sampai pada tingkat tertinggi ini beliau Sayyidul wujud. Karena itu nanti di hari kiamat ini ketika Allah minta pertanggungjawaban oleh para anbiya, anbiya akan didapat pertanyaan. Baca ayat Al-Quran, apakah mereka telah menyampaikan pada umatnya? Allah maha mengetahui, tapi ini supaya padang mahsyar menyaksikan apa yang dilakukan oleh para nabi. Semua kesaksian para nabi itu belum diterima oleh Allah sebelum mendapatkan stempel dari Sayyidul Wujudi Muhammad. Wa kaifa bika idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti engkau hai Sayyidul Wujud kalau kami datangkan setiap umat harus ada penyaksinya. Siapa mereka itu? Nabi setiap umat. Kemudian kami kumpulkan semua para nabi ini, kamu yang menyaksikan mereka. Ini Sayyidul wujud. Allah berfirman, "In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan." Siapa abdinya? Sayyidul wujud Muhammad. Atau dalam surat Baqarah ketika Allah menantang, ini Quran yang aku turunkan untuk beliau, hambaku adalah dariku. Coba kalian datangkan sepertinya. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Siapa abdinya? Sayyidul wujudi Muhammad. Abduhu, abdahu, abdina. Tanpa disebut nama, milik dia itu. Cuman dia yang sampai. Kadang-kadang Allah nggak nisbatkan kepada dhamir abdina atau dhamir ghaib abduhu, abdahu, tidak. Allah sebutkan langsung, digandengkan dengan namanya, dengan zatnya. Yaitu dalam surat Jin. Wa innahu lamma qama Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Sayyidul wujudi Muhammad. Abdullah. Ini memang janji Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah. Ada kalimat Abdullah dalam Al-Quran yang bukan untuk Rasulullah. Tapi datangnya bukan cuma untuk menampakkan bahwa orang ini hamba asli hakiki, tidak. Memang dia seorang hamba Nabi Allah, tapi ketika Allah menyebutkan dia hamba Allah untuk menangkap, menjawab atau menolak apa tujuan, dugaan orang atau keyakinan orang yang menganggap dia ini adalah anak Tuhan, yaitu untuk Nabi Allah Isa ketika masih kecil. Maryam membawa putranya Isa ketika kembali keluar dari tempatnya. Semua orang-orang Yahudi di hadapannya mengatakan Maryam adalah berbuat serong. Maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Kamu berbuat apa ini? Ayahmu bukan orang yang jelek, bukan orang yang melakukan kejelekan. Ibumu bukan seorang pelacur. Kenapa kamu melakukan begini? Tapi wa asyarat ilai. Maryam cuma mendapat ilham dari Allah untuk memberi isyarat pada anak yang baru lahir supaya bicara. Mereka teriak, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kamu gila Maryam, bagaimana kita berbicara sama anak yang baru lahir kecil? Ternyata anak itu berkata, qala inni Abdullah
Ataniyal kitab ila akhir ayat. Abdullah di sini untuk Isa karena untuk menjawab semua dugaan itu. Tetapi dalam surah Jin ketika menyebut wa innahu lamma qama Abdullah, titel tertinggi untuk Sayyidil Wujudi Muhammad. Sallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ada dalam surat Al-Qamar Allah menyebut abdana untuk Nuh. Tetapi setelah disebut Nuh dulu baru pakai abdana. Tapi kalau yang mutlak abduhu, abdahu, abdana Sayyidul Wujud. Dalam surat Qamar Allah berfirman, "Kadzabat qablahum qaum Nuh fakadzabu abdana." Disebut abdana tapi sebelumnya disebut Nuh terlebih dahulu. Bahwa Nabi Nuh. Manusia yang sampai kepada puncak hakikat ubudiyah dan menjadi hamba Allah yang sejati adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah sampai diberi kemuliaan Mi'raj, sampai di tempat-tempat dipertunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya dan dipertunjukkan kepada penghuni langit kebesaran Sayyidil Wujud. Karena penghuni langit ini nggak kurang rindunya kepada Rasulullah dengan penghuni bumi. Katanya Jibril itu ketika menyilahkan Rasulullah untuk diajak Mi'raj, beliau membuka sandalnya. Karena Nabi Allah Musa ketika ingin menerima firman Allah di gunung itu, "Fakhla'na 'alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Katanya Jibril teriak, "Ya Muhammad, jangan kamu lakukan. Sebenarnya seluruh penghuni langit ingin mendapatkan berkah dari sandalmu itu." Tidak ada makhluk Allah, para malaikat yang disebut oleh Allah ibadun mukramun. Mereka lebih rindu kepada Sayyidil Wujud. Ketika wahyu lama enggak turun, ketika kemudian turun, Rasul bersabda, "Ya Jibril, inni ilaika mushtaq." Jibril, aku rindu kepadamu. Lama. Kata Jibril, "Wa ana ilaika ashwaq." Aku lebih rindu kepadamu Sayyidil Wujud. Ketika dalam perjalanan Rasulullah ke sana sampai melihat ditemukan bermacam-macam tanda kebesaran, dalam satu riwayat ada wahyu Allah kepada Rasulullah begini. Saya akan bacakan teks Arabnya. Auhallah ta'ala ilaihi ya Muhammad bima nusyarrifuk. Hai Muhammad, kiranya dengan apa yang akan kami berikan kemuliaan untukmu? Siapa yang menawarkan? Rabbul Izzah. Bima usyarrifuk. Fi riwayah, bima nusyarrifuk. Dengan apa kiranya aku akan memuliakan engkau ya Muhammad? Dengarkan jawaban Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa sallam. Qal, Rabbi antun sibani ila nafsika bil ubudiyah. Permintaanku cuma satu, aku gandengkan, nisbatkan aku kepada penghambaan mutlak kepadamu. Maka turunlah subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya al-abdul haqiqi Sayyidil Wujud Muhammad. Ini karena itu kalau kita Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran ketika menafsirkan subhanalladzi asra bi abdi, Al-Alusi ketika menafsirkan surat Baqarah in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdinya, Sayyid Qutb komentarnya sama. Kata Al-Alusi, tidak disebut dinisbatkan kalimat abd kemudian hanya pakai dhamir kecuali untuk Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Qutb mengatakan ketika Allah menyampaikan abdana, tidak ada titel yang tertinggi untuk Sayyidil Wujud kecuali beliau adalah Abdullah. Babul Isra, masalah Isra dan Mi'raj sesuatu yang besar, Allah gunakan kalimat abd. Kalau ada titel yang lebih besar untuk beliau, pasti Allah sebutkan. Tapi ini titel terbesar. Karena itu kalau kita bertasyahud, kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu terlebih dahulu, baru wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-abdul haqiqi. Bisa kita melihat
Bagaimana Rasulullah rindunya dengan Allah dan ibadahnya. Allahu Akbar. Pernah beliau duduk di bawah makan. Ada orang jalan. Jadi sahabat beliau, ya Rasulullah, innaka ta'kul aklal abid. Kamu kok duduk di bawah? Kamu makan seperti makannya orang-orang hamba. Hamba-hamba sahaya ini. Jawaban Rasulullah, faman a'badu minni. Siapa yang lebih budak dari aku? Abdullah, titel yang tertinggi. Tidak ada titel seperti titel Sayyidil Wujudi Muhammad. Penghargaan yang tertinggi untuk beliau, Abdullah. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah penyembahnya pada Allah. Qurratu aini fis shalah. Kalau beliau mengatakan seluruh kesenangan hidupku ini salat. Ada syauq. Kalau menyuruh Bilal untuk qamat, setelah adzan mulai orang beliau duduk di masjid menunggu, orang mulai berdatangan. Kalau beliau ingin memerintahkan muadzinnya Bilal untuk qamat, beliau enggak mengatakan qamatlah, tidak, tapi beliau mengatakan arihna ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Kapan kesenangan beliau? Menghadap kepada Allah ma'buduhul haqiqi. Karena itu beliau ketika sholat sampai bengkak kakinya, bangun malam mendoakan untuk umat, keselamatan umat semuanya. Sampai salah satu istri berkata, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Kamu kan sudah diampuni semua, kamu gak punya dosa. Jawaban beliau satu, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Karena itu kemudian beliau, kalau setelah sholat, beliau sallallahu alaihi wa alihi, setelah sholat semuanya, beliau selalu mengangkat tangan. Ilahana ma'abadnaka haqqa ibadat. Ya Allah, Tuhan kami belum menyembah Engkau sebagaimana layaknya kamu disembah. Sayyidil wujud. Itu kemudian beliau setiap hari istighfar 70 kali. Setiap hari taubat 70 kali. Dan tidak punya dosa. Limadha? Karena huwa abdullahil haqiqi. Sayyidil wujud. Gak ada kebanggaan seperti ini. Ini titel beliau sampai. Karena itu kemudian nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain kapan insya Allah. Ada sifat-sifat hamba Allah yang disebut oleh Allah Ibadur Rahman, dengan sifat-sifatnya dalam akhir surat Furqan. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ila macam-macam. Ibadur Rahman. Tapi Abdullahil Haqiqi yang sampai pada puncak yang tertinggi, beliau adalah Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan ini kemuliaan yang tinggi. Coba renungkan munajat pintu kota ilmu Rasul yang disebut oleh Al-Quran satu, jiwa Rasulullah. Ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana. Coba dengarkan munajat kebanggaan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali. Ilahi, kafa bi izzan an akuna laka abda, wa kafali fakhran an takuna li rabba, anta kama uhib faj'alni kama tuhib. Allah Tuhanku, cukup mulia aku karena aku menjadi hambamu. Dan cukup bangga aku karena Engkau Tuhanku. Engkau seperti yang kuinginkan, jadikanlah aku seperti yang Engkau inginkan. Gak ada pilihan Imam Malik. Ij'alni kama tuhib. Ini kebanggaan mutlak. Karena itu ketika beliau setelah wafat Rasul menyampaikan bermacam-macam ilmu, orang tercengang melihat beliau. Sampai mengucapkan hal-hal yang orang nggak mampu menerima. Melihat keagungan ilmu. Sampai ada orang yang keliru menganggap, kamu ini lebih dahsyat dari Muhammad sendiri. Marah Imam Ali. Kemudian apa komentar beliau? Dan ini kebanggaan beliau. Beliau hanya berkata, alaihissalam, Ana abdun min abidi Muhammad. Aku cuman budak dari budak-budak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena al-abdul haqiqi huwa rasulul a'zam, maka Imam Ali dengan bangga mengatakan, aku budak dari budaknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
Ini hal-hal yang perlu kita kaji. Karena itu mungkin kita mendengarkan orang yang sudah menjadi hamba Allah, hatta ibadahnya sudah bukan mencari sesuatu, cuman melakukan karena untuk kecintaannya kepada zat ini. Ibadah itu terbagi 3. Ada ibadah orang ibadahnya pedagang, mencari keuntungan, mencari surga. Ada ibadah mencari pahala dan surga. Ada ibadahnya para budak-budak yang cuman takut neraka. Ada ibadah orang merdeka, cuman karena kecintaan kepada zat yang disembah. Mencari surga, takut neraka itu nggak dilarang oleh Allah. Sering Allah menakut-nakuti kita dengan neraka dan menjadikan kita ini rindu dengan surga. Nggak apa-apa kita lewat dengan itu, tetapi puncak orang-orang yang tinggi. Dengarkan Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, "Ma'abadtuka syauqan ila jannatik, wala khaufan ila narik, walakin abadtuka syukran." Atau fi riwayah, "Abadtuka li'annaka ahlun lil ibadah." Aku menyembah engkau bukan karena rindu surgamu, bukan karena takut nerakamu, tapi karena ingin bersyukur kepadamu. Riwayat lain, karena hanya engkau yang layak dan patut untuk disembah. Jadi kajian kita malam ini insya Allah simpel saja. Kita ingin bagaimana cara menjadi hamba Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kita pasti akan berubah semua kehidupan kita. Karena kita tidak akan memilih semua ketentuan dia. Dan pernah kita kaji, siapa dia zat yang mengatur kita ini? Yang mengatur kita ini yang lebih mencintai diri kita, lebih dari diri kita sendiri. Yang selalu ingin cuma memberikan kebaikan dari kita, dan yang tidak pernah memberikan kecuali yang terbaik. Apakah kita mau mengatur diri sendiri? Apa yang kita tahu? Karena itu kadang-kadang Allah menyebutkan, sering hal-hal yang kamu benci, ternyata di balik itu kebaikan untukmu. Sering hal-hal yang kamu cintai, ternyata itu bencana untukmu. Kamu nggak tahu, Allah yang maha mengetahui. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarran lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita kalau sakit percaya sama dokter, kita anggap dokter lebih tahu. Tapi dalam konsep kita nggak percaya dengan ketentuan Allah. Apakah kita su'udon merasa Allah nggak lebih mampu mengurus kita sehingga kita menganalisis hal sendiri? Kadang-kadang hal yang sudah pasti masih kita buat analis sendiri. Padahal kalau menurut Imam Ja'far, dia tidak akan mengatur dirinya, dia akan pasrahkan kepada yang akan mengaturnya. Hadirin, itulah kajian kita malam ini, bagaimana cara kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mudah-mudahan berkat Sayyidil Wujud di hari kelahirannya, berkat beliau sallallahu alaihi wa alihi, kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang setia. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.